Pak, maju lagi. Nih, tuh banyak tuh kaos. Masya Allah, makasih Bib. Oke. Acara selanjutnya itu sambutan para ketua DPW Darus se-Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Edi Haryadi selaku DPW Banten untuk memberikan sambutannya. Bapak Edi Haryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan. Acara-acara Prabowo Gibran ternyata sepinya luar biasa lur ya. Masyarakat sudah paham begitu bagaimana tidak emosi seorang Prabowo begitu. Acara-acara semeriah ini tapi pada kenyataannya yang datang ini kan ada yang pakai seragam, ada yang pakai santri dan sebagainya begitu kan. Ada yang pakai kaos dan sebagainya. Bahkan satu sisi hanya berdiri saja melihat dari jarak jauh ya. Ini tidak kompak di situ begitu. Artinya apa? Artinya acara-acara Prabowo sekarang walaupun diiming-iming dengan sembako, kaos ya, finansial yang ada, masyarakat tidak tertarik di situ begitu. Ini Pak Prabowo udah jangan mau dibohongi lembaga survei setiap ya kampanye Bapak sepi walaupun diiming-imingi sembako dan kaos. Jangan lupa Pak Prabowo minta LPG acara di Serang ya, ini biayanya berapa? Ya kalau 50 juta saya kira masih kurang di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini di berbagai daerah masyarakat sudah cerdas begitu kan. Untuk mengatakan bahwa ya acara-acara Prabowo, acara-acara Gibran, saya yakin dan seyakin-yakinnya masyarakat tidak begitu antusiasme sekali begitu. Dan bahkan video-video ini sangat viral begitu kan di media sosial begitu. Bahkan ini di kecamatan ya Serang ya. Masyarakat ya pendukung-pendukung mereka yang sudah diberikan kaos ya tampaknya agak resah ya. Tampaknya agak gelisah. Mungkin apa yang dipikirkan mereka saya nggak tahu. Tapi yang jelas begitu kan. Sampai-sampai begitu kan ada orang yang kemudian memberikan tempat duduk. Terus kemudian santai-santai begitu kan. Lagi ini nunggu apa coba bayangkan. Dalam narasi-narasi ini banyak yang hanya melihat dari jarak jauh saja begitu kan. Mungkin antusiasmenya gimana begitu. Kayaknya ini yang putih-putih ini ada santri kayaknya begitu kan. Ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas apakah ini sesudah atau sebelum. Tapi kalau sebelum dan sesudah kenapa kok masih ada duduk seperti ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan wah ini gimana acara Prabowo kok selalu sepi begitu. Ya gimana tidak sepi begitu kan. Karena satu sisi finansialnya sangat kuat, sistemnya sangat kuat, surveinya sangat kuat. Kenapa kok di lapangan faktanya seperti itu? Kemana lembaga-lembaga survei hari ini yang menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran 52% begitu kan. Tadi pagi saya membaca begitu hasil rilis dari sebuah sebuah lembaga survei yang menyatakan bahwa Prabowo 22% ya 52% dan dipastikan menang satu putaran. Dan intinya adalah kalau bisa menang 21 putaran, kenapa faktanya di lapangan kadang tidak sesuai dengan lembaga-lembaga survei yang ada selama ini. Kenapa tidak sesuai? Karena pada kenyataannya di lapangan seperti ini kan sudah masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan. Ini kita lihat ya. Ini masih ada yang santai-santai hanya melihat saja, tidak seolah-olah tidak meriah mereka begitu kan. Ini mendapatkan anggaran berapa coba bayangkan. Wajar kalau ada yang mengatakan dari komentar-komentar netizen mengatakan wah LPG-nya harus diminta ini katanya begitu kan. Jadi nggak tahu siapa yang mensponsori mereka begitu. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Bahkan ingat Om, survei ada setelah acara. Oh begitu, rame amat bang, sampai penuh katanya. Ini komentar-komentar netizen. Ini lucu begitu kan. Pendukung 02 rata-rata ini bayaran semua, mudah-mudahan masih punya nurani ini. Ada yang dibayar, ada yang tidak, mungkin seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu yang jelas ya.
kalau memang tidak ada door prize, tidak ada sembako, tidak ada finansial, saya kira orang tidak akan hadir hari ini. Karena yang dilihat itu adalah finansialnya di situ begitu. Maka kemudian yang terjadi, wah ini menjadi simpang siur begitu kan, bahwa lembaga surveinya sangat tinggi, realitasnya malah keok, realitasnya malah sepi begitu kan. Itulah komentar-komentar netizen hari ini. Saya kira begini, demokrasi kita itu kan bukan hitungannya adalah lembaga survei. Kita tidak tahu yang menang Prabowo, yang menang Anies, yang menang Ganjar, karena masyarakat Indonesia menentukan pilihan itu sangat privat sekali begitu kan. Bisa saja yang dianggap kuat, yang didengungkan itu seperti 2019, Prabowo masih kurang apa coba? Para habaib, para kiai, para lembaga survei yang sudah menyatakan itu, tapi pada kenyataannya keok mereka begitu kan. Jadi walaupun sekarang ada backingan dari seorang presiden begitu kan ya, cawe-cawinya sangat kuat, saya kira masyarakat tidak hanya tinggal diam di situ begitu kan. Deserang ya sama serang ya beda artinya ya. Nyaris salah ngerti katanya begitu. Bahkan orang lagi memuaskan diri kok diganggu. Ini komentar-komentar netizen. Lumayan om, segitu juga udah uyuhan katanya. Rame itu bang, sebagian ya di dalam mobil SMK di parkiran. Budaya kampanye antara 02 dan 01 beda. 02 ada pembagian dari tim kampanye ke peserta, 01 ada pembagian sesuatu ke Anies. Sepertinya kantong mereka udah mulai menipis, jadi bayarnya berkurang. Udah gitu sama penitia ya, disunat lagi. Ambiar katanya. Itu komentar-komentar dari netizen. Jadi kita harus mengedukasi kepada siapapun begitu kan. Jadi siapapun boleh berhak memberikan ini, memberikan itu begitu kan. Finansial ini, finansial itu, uang ini, uang itu, sebagai uang transport begitu kan. Apapun ya, karena datang ke acara itu kan tidak membutuhkan biaya sedikit. Ada transport, biaya sembako dan sebagainya begitu, bisa saja seperti itu. Saya tidak melihat dari apa yang lain. Saya kira juga sama begitu kan. Tapi pada kelihatan hal ini begitu, kenapa dengan cara-cara itu masih sepi? Dan itu pertanyaan saya begitu kan. Bukan soal ini finansial itu dibayar atau apa, bukan soal itu begitu. Saya justru melihat bagaimana orang-orang itu ya, yang kemudian ya antusiasme, kalau cinta terhadap Prabowo ya seharusnya kan datang, mereka antusiasmenya datang, keikhlasan mereka datang. Kenapa kelihatan sepi, ada apa? Dan itu yang mesti dipertanyakan di situ begitu kan. Jangan-jangan kalau kita lihat lembaga survei dengan sebuah realitas ini gimana gitu ya. Jadi saya sampai hari ini saya tidak mempermasalahkan masalah soal biaya ini, masalah soal itu, tapi yang saya mempersoalkan bagaimana lembaga survei dengan realitas begitu kan. Tapi realitasnya bagaimana? Saya kira ya sepi lah kalau hanya beberapa orang, mungkin ribuan orang di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya ribuan itu sangat sedikit. Karena apa? Karena lihat saja di media sosial, Prabowo sangat diminati katanya, trending topik ini dan itu, Gibran juga diminati. Tapi pada ujung-ujungnya ketika kampanye kok seperti ini. Dan itulah ya sangat disayangkan. Berbeda 2019, karena 2019, 2014 saya terjun langsung untuk memenangkan seorang Prabowo, walaupun saya tidak dibayar sedikit pun pada waktu itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya acara-acara Prabowo itu sangat luar biasa waktu itu begitu. 2019, 2014. Kenapa sekarang acara-acara Prabowo sebesar ini, tapi yang datang hanya beberapa, mungkin ya ribuan orang atau ratusan orang di situ begitu kan. Tapi nggak ngerti di situ. Tapi yang jelas setidaknya kan jutaan ya, walaupun tidak jutaan, ratusan ribu lah di situ begitu. Apakah masyarakat sekarang sudah cerdas melihat potensi-potensi ya, siapa yang kita akan pilih begitu kan? Rasionalitas kita harus dibangun, siapa yang harus kita pilih. Mungkin seperti itu begitu. Jadi masyarakat hari ini sudah cerdas begitu kan ya, melihat potensi, peluang, siapa yang harus kita dukung, siapa yang punya dampak di situ begitu. Artinya selama ini bisa saja rasionalitas kita itu berpikir bahwa Anies Baswedan yang paling tepat begitu kan. Mungkin seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.